Halo Sporters, kembali lagi di review lengkap New Istana. Kali ini kita akan membahas Yonex Arc Saber 1 Feel, Clear, dan Ability. Harganya murah banget dan ini tuh lagi cetar-cetarnya ya guys ya. Yang tertera di raketnya tuh dia 5U, maximum tension 30 lbs, dan fleksibilitasnya high flex. Untuk teknologinya sih nggak ada, seperti raket-raket low-end Yonex lainnya. Yang tertera itu cuman isometric dan dia tuh menggunakan full graphite, gitu aja sih. Yang patut diketahui, Arc Saber itu diciptain untuk kontrol ya guys ya. Jadi kalau misalkan ada yang pakai untuk roaming ya guys ya, mending kalian hapus aja. Terus raketnya kan ada ability, clear, dan feel ya. Kita tes dulu nih bobot dan balance point dari setiap raket setelah disenar dan masih menggunakan grip bawaan. Dan setelah ditimbang, hasilnya itu yang feel 81,6 gram dengan balance point head heavy di 305 mm. Swing weight-nya di 85 kg. Terus kita cobain clear. Bobotnya mirip banget tapi lebih heavy. Begitu juga dengan yang ability. Jadi dari spek hampir tidak ada perbedaan ya. Setelah disenar menggunakan senar bawaannya yaitu Yonex BG5 dengan tarikan 26 dan 28 lbs. Tiga raket ini siap untuk direview. Pertama kita mulai dari clear-nya, terus defense, smash, drop, drive, dan netting. Halo Daniel, welcome back ya. Halo. Di review New Istana. Nah, kan tadi kan udah coba ya ketiga raket ini. Betul. Untuk feel-nya gimana nih? Ini untuk Arc Saber nih, ini harga berapa ya raketnya? 300 ribuan. Wow, menurut saya nih dibandingkan dengan ya raket-raket yang di bawah 500 yang merek lain, menurut saya nih dari segi kualitas solidnya ini termasuk bagus sih ini di harga di bawah 500 ya. Apalagi saya coba ini pukul juga nggak getar. Mantap. Jadi menurut saya Yonex wah inovasi baru sih dan jual raket di bawah 500 nih. Oke. Biasanya 5U itu agak Ya, kopong. Sedangkan saya ini agak solid nih. Mantap. Dari segi kualitas catnya juga menurut saya oke ya. Biasanya ini kalau yang raket-raket 5U, raket atau merek lain itu biasanya rata-rata tuh kopong, pukul tuh masa kosong gitu. Ya, Tapi menurut saya ini agak solid. Sayangnya ini nggak dijual yang seri 4U. Harusnya sih lebih bagus kalau yang 4U. Ini mungkin 5U mungkin untuk buat kelas-kelas beginner kali ya. Ini kalau di sini kan terteranya sih high flex ya. Cuma menurut saya kalau dari emang Yonex itu kalau flex tuh menurut saya medium sih itu. Lebih ke medium sih ya benar. Saber kan emang raket kontrol. Ya. Jadi kalau flex itu pasti kontrolnya kurang. Tapi menurut saya ini emang disengaja bikin agak medium biar kontrolnya enak. Kita masuk ke bagian ini ya, per segmen. Jadi kita bahas dulu yang clear-nya dulu. Untuk lob itu gimana sih? Kalau dari segi lob lebih prefer ability, baru clear, baru feel. Jadi menurut saya ability ini saya lebih nyaman di lob sih. Oh. Ability sama clear nih mendekati. Meskipun menurut saya kelas 5U itu buat lob termasuk oke sih ini. Nggak terlalu gimana butuh tenaga lebih. Tapi ya kalian jangan berharap banyak, emang 5U ya. Kalau bola laju mungkin ini masih enak nih. Tapi kalau bola lambat ini mungkin perlu tenaga, masih perlu tenaga. Oke. Ya, tapi kalau yang ini emang perlu tenaga lebih banget nih. Karena ini menurut saya ini paling ringan. Paling ringan, ya benar sih. Sesuai dari swing weight-nya juga sih, tadi abis ditimbang memang dia yang paling ringan. Iya. Jadi yang paling enak itu yang warna hitam ya guys? Ya, ability. Yang ability sama yang clear. Yang mendekati sini. Cuma saya mungkin masih dapat feel-nya. Beda tangan ya. Kalau saya sih lebih prefer yang ability. Menurut saya paling haha dibandingkan yang feel ya. Jadi menurut saya ini membantu sih buat lock ke belakang. Cuma kalau tangan saya lebih prefer yang ability. Oke deh. Untuk defense gimana? Ini masing-masing menurut saya ada kelebihan masing-masing ya. Kalau dari segi defense drive, tekan-tekan saya lebih pilih yang feel nih. Yang paling cepat ya? Paling cepat ya, yang ringan nih. Ya. Sedangkan kalau defense angkat itu sama dua-dua ini mirip nih. Defense angkatnya menurut saya sama-sama enak nih, ability sama clear. Tapi kalau sentuh saya masih lebih prefer yang ability sih. Kalau defense sentuh. Oke. Karena saya ngerasa ada bobot, karena gripnya lebih gede ya dibandingkan yang lain ya menurut saya. Entah ini emang disengaja dibedain atau enggak memang quality controlnya saya nggak tahu ya dari Yonex ya. Jadi menurut saya ini buat kontrol masih, buat defense control ini saya lebih dapat daripada yang clear. Tapi buat angkat sama-sama enak nih, karena sama-sama berat. Oke. Ya. Untuk quality control sih biasanya memang masalah ya di raket-raket low end Yonex ya. Jadi jangan berharap banyak kalau raket-raket yang di bawah 500.
bisa yang namanya sama aja, tapi film bisa aja beda. Iya, gitu bisa ya. beda ya. Oke, tapi untuk yang raket yang dipakai sekarang nggak ada masalah ya di defense-nya ya. masalah. Semuanya bagus ya. Nggak ada getar, masuk oke sih di bawah 500 nih, nggak ada getar solid juga, lumayan Itu solid sih, ya. itu sih yang paling penting ya, nggak getar itu Iya. ya. Oke, kita masuk ke bagian yang paling suka ini, smash. Untuk smashnya gimana? Untuk smash ya seperti biasa yang saya bilang, yang feel ini memang paling kurang smashnya. Tapi ya half smash itu ya Lebih mantap ya? lebih mantap ini, karena kan emang dia lebih ringan kan, lebih bisa nukikin bola. Tapi kalau lebih bantu power, ya clear sama ability. Menurut saya nih ability ini apa ya? Dia haha tapi ada bobot di bawahnya. Saya merasa karena mungkin karena grade-nya lebih besar ya. Jadi Oke. kalau yang ini dia lebih beratnya di kepala nih. Menurut saya jadi kalau emang smash emang raket head heavy, merasa head heavy ya clear. Kalau yang ability ini saya merasa ini emang lebih bagus dikontrol nih. Kalau yang ini buat smash, sama-sama sih powernya sih kalau menurut saya dua-dua ini. Tinggal tangan masing-masing sih. Tapi kalau emang paling kurang powernya ini. Tapi buat smash punching menurut saya yang feel lebih enak. Oke. Padahal kalau di mesinnya itu mereka berdua ability sama Iya. kita tuh mirip banget. Mirip sih ini. Tapi ternyata pas di lapangan rasanya beda ya. Ada kerasa beda sedikit sini. Oke. Untuk smash punching tadi maksudnya boleh dijelaskan lebih nggak? Mungkin ada yang nggak tahu gitu, nggak ngerti sama smash punching. Smash punching tuh ya smash yang pakai wrist aja. Oh. Ayunannya kecil. Yang fokus ke kontrol arahin bola atau nukikkan bola itu aja. Oke. Nah ini supaya semuanya paham ya. Iya. Siapa tahu nggak paham. Oke, next kita bahas untuk drop shotnya gimana ini Daniel? Nah, kalau dari segi drop shot, kalau yang feel ini saya perlu adaptasi sih karena kan dia agak kurang bobot ya, jadi saya perlu dorongan lebih sih buat drop. Oke. Ya, tapi kalau yang lain nih mirip-mirip ya, clear sama ability menurut saya mirip-mirip nih dari segi drop. Ya, tinggal masalah senar sih ini. Menurut saya sih ini kalau dari segi drop saya lebih pilih clear sama ability. Karena lebih berat ya. Ya, lebih berat. Tapi kembali lagi ke senar. Ini kan senarnya memang senar yang udah dapat sama raketnya langsung, Ya. BG5. BG5 ya. Ya. Oke. Nggak, jarang ya? Atau mungkin nggak pernah gitu pakai BG5? Pernah. Nggak pernah ya pakai BG5 ya? Biasanya pakai senar apa? Saya Esport 68 sama Aerobat Boost. Wih, Senar tebal saya. senar tebal. Untuk ngontrol enak banget tuh dua-duanya Iya. kayaknya ya. Oke deh, kalau gitu nggak masalah. Kayaknya memang raket-raket yang low end itu juga rasanya agak kopong gitu nggak sih untuk melakukan drop shotnya itu? Biasanya kayak gitu. Cuma kalau yang ini menurut saya ya masih karena 5U-nya sih. Oh. Tapi karena ini masih masuk solid. Cuma ya dropnya agak kurang karena dari beratnya 5U. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu drive. Untuk drive-nya gimana? Kalau dari drive ya saya pasti pilih feel sih. Yang paling cepat ya? Ya paling cepat nih. Menurut saya ini drive-nya paling bagus. Kalau dua ini ya mirip-mirip sih, jadi agak mungkin ability lebih unggul ya. Ability dibandingkan clear. Karena kalian ada merasa ada bobot di bawah sini nih. Jadi Oh iya. lebih enak nih. Kalau yang ini terlalu berat di kepala menurut saya bobotnya. Jadi agak kurang kalau drive nih. Oke, jadi agak lambat gitu ya? Iya, menurut saya sih yang tetap paling enak feel, kedua ability, tiga clear. Oke deh. Oke, terakhir kita bahas nettingnya gimana nih? Kalau dari segi netting, saya lebih prefer yang ability sih. Karena kalau bilang ability ini mungkin dibandingkan tiga ini kontrolnya saya paling dapat di ability. Oke. Ya. Dan di feel oke, cuma ya karena ringan ya perlu adaptasi sih. Dan clear, saya agak kurang sih di kontrolnya kalau yang clear nih. Nggak tahu kenapa sih. Tapi ya kalau paling unggul tiga ini saya menurut saya ability sih. Ability paling, ya? paling bagus ability paling bagus. Apa gara-gara tadi rasanya juga yang gripnya agak tebal itu? Iya, grade-nya tebal. Oke, kalau gitu. Jadi secara overall buat Daniel, ya, bakalan pilih yang mana kalau disuruh pilih dari tiga ini? Di tiga ini kalau Untuk playstyle Daniel gitu? playstyle saya lebih milih ability. Oh. Menurut saya ability ini lebih ke pemain yang mid court ya, tengah-tengah sih ya. Bisa depan, bisa belakang sih menurut saya.
Tapi Untuk kalau main depan itu lebih ke condong ke feel sih. yang merah ya, yang merah. paling Tapi ringan. kalau belakang itu lebih ke clear. Oh. Tapi menurut saya bedanya nggak terlalu signifikan sih yang kalau yang clear sama yang ability ya. Tapi yang paling beda aja, agak beda lumayan itu feel. Yang feel ya. Iya. Oke. Atau kan ada orang bilang ya saya lihat tuh katanya sama. Ya saya merasa sih ada beda. Cuma aku nggak tahu ini emang disengaja oleh Yonex bedain atau emang cuma masalah quality control. Ya, oke deh kalau gitu. Kalau kayaknya memang harusnya sih dibuat beda ya, soalnya kan dibuat 3 nama gitu. Iya, harusnya dibuat beda. Mungkin bedanya bukan di teknologi, tapi bedanya cuma di titik berat raketnya. Nah, menurut saya di situ sih. Oke deh kalau Ya. gitu. Jadi intinya ini menurut saya kalau di kelas di bawah 500.000 ini dibandingkan merek lain ini termasuk worth sih. Worth it ya. Ya, tapi ini untuk kelas main yang kelas beginner ya, maksimal intermediate. Ya, tapi kalau udah intermediate ke atas, yang udah mainnya lawannya di atas atau yang seimbang atau kelas pro itu Nggak akan cocok ya. udah nggak bisa nih. Ya. Nggak bisa memaksimalkan potensi Iya, dalam diri gitu. nggak bisa potensi skillnya nggak bisa dimaksimalin dengan raket nih. Cuma kelas beginner ini membantu. Ya, untuk apalagi kelas 5 ukuran 5U ini menurut saya termasuk oke sih ini. Menurut saya ini udah mirip-mirip mendekati raket 4U sih ini. Karena solid sih. Kadang tuh yang 5U tuh ada yang kopong. Tapi Iya, saya ini benar, solid. benar. Jadi menurut saya udah mendekati 4U sih raket ini. Oh, oke. Solid ya. Ya bener sih, biasanya memang raket-raket yang 5U head heavy tuh kopong gitu ya rasanya ya. Iya, malah kadang ada 4U yang kopong. Itu Ya, parah banget sih jadi ya. Iya, terus bonusnya juga banyak kan ya. Benar. Ada bonus senar ya nih ya. Ada bonus semuanya udah dapat Oh, semua. dapat apa lagi? Sarung. Dapat sarung Oh, juga. mantap lah nih. Ini masuk murah nih berarti nih. Ini worth it banget lah ya. Iya. Oke deh kalau gitu Daniel, thank you banget untuk reviewnya hari ini ya. Oke. Kita akan membahas lebih banyak lagi nanti raket-raket Yonex dengan Ko Daniel. Betul. Sampai jumpa. Yuk. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Kalau kalian suka dengan review ini, langsung tekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video lainnya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di review berikutnya.